Karena itu berat. Yang kita fokusin bukan hanya menyelamatkan orang, tapi kita pulang harus selamat kan ya. Bisa membawa berita gembira buat keluarga dan juga teman-teman kita di tempat kita di sini kan ya. Bukan membawa berita yang nauzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di HN Podcast. Setelah sekian purnama kita tidak melakukan kegiatan podcast ini, akhirnya tersampaikan pada hari ini kita akan masuk kembali ke HN Podcast dengan tema relawan. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustadz Januarisman. Mungkin bisa disapa pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Raffi. Permulaan mungkin antum bisa mengenalkan diri dulu saat kita. Mulai dari aneh berarti. Iya, siap. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Wa ba'd, tadi salam udah ya, berarti ya. Anda sendiri Januarisman. Kalau kita di pesantren dapat bagian ketua HPU, Hidayatul Najah Peduli Umat, khusus untuk bagian sosial. Jadi ngebantu saudara yang kalau ada butuh apa-apa ya langsung hubungin HPU gitu ya. Insya Allah bisa dibantu dengan semampunya. Nah, itu dari Oke, siap. Raffi silakan. Ya, betul. Kenalkan, nama saya Raffi Ilhamindra Putra. Saya dari kelas 6 TMI Najah dan di sini saya diundang ke HN Podcast. Terima kasih buat Kak Huda udah mengundang. Dan di sini saya perwakilan dari kelas 6 untuk menghadiri acara ini di HN Podcast. Oke. Kita masuk ke obrolan kita saat mengenai relawan. Jadi sebelumnya mungkin kita berdoa ya bersama karena saudara-saudara kita yang tempo hari yang lalu ya terkena musibah di Turki dan di Suriah ya, semoga Allah semoga Allah menjaga negara-negara kita yang muslim itu. Mengenai relawan, mungkin Raffi ini kan kemarin diterjunkan karena PDM ya. Cuman sebelum itu kira-kira nih Ustadz Janu sebagai relawan yang sudah kelas kakap lah istilahnya. Ya, pengalamannya sudah banyak terjun ke berbagai tempat ya yang pasca bencana alam. Mungkin kira-kira apa nih Ustadz? Motivasi gitu. Motivasi kita buat itu ya. Motivasi terjun apa? Tapi juga sebelumnya ralat dulu Bang. Udah, Masya Allah. Kalau kakap sekali belum ya, masih tri itulah ya, lumayan gede lah dikit, tapi enggak. Kita udah ya berapa kali ya, termasuk yang waktu itu alhamdulillah kan ya, bukan kita bersyukur dengan adanya bencana, kita memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk negeri kita yang tercinta ini Indonesia dan juga negeri kaum muslimin ya, terbebas dari segala bentuk bencana dan juga kejadian-kejadian buruk ya. Tapi ya qadarullah dulu waktu tahun 2020 ya Bang Uda ya, kita kedatangan banjir besar di Pebayuran dan alhamdulillah tim dari MBA Markas Bersama As-Sunnah dan juga teman-teman relawan yang lainnya itu datang ke sini dan kita sama-sama belajar dari situ sama mereka gitu. Dan juga setelahnya ada erupsi Lumajang. Terus juga kalau memang ada sesuatu yang belum mampu kita untuk mendatangi dan membantu langsung, tapi kita menitipkan bantuan-bantuan untuk mereka kan ya, saudara kita termasuk juga kemarin di Cianjur. Walaupun sebelumnya dari awal berdiri HPU atau kegiatan yang ada di Mahat kita ini mungkin dari Palu dan sebelumnya kita juga insya Allah selalu hadir untuk membantu masyarakat dan juga keluarga kita di tempat bencana. Nah, jadi kalau untuk motivasi kita nggak ada lain ya kecuali emang itu kepedulian kita kan terhadap sesama kan, terhadap saudara-saudara kita kaum muslimin yang dimana penderitaan mereka ketika terjadi bencana itu bukan penderitaan yang biasa tapi sangat-sangat luar biasa kan, butuh bantuan, butuh juga pertolongan dari kita, sebagaimana juga kita di waktu atau nauzubillah kan atau seperti dulu terjadi pada kita dan kita sangat butuh sekali ada yang membantu, minimal ada yang nengok lah gitu. Kalau nggak ada yang mau bertanya atau juga ada yang nengok, ada yang memberikan bantuan yang lain sifatnya bisa material dan yang lainnya. Mungkin itu ya, itu yang dari kita gitu. Nah, sekarang Raffi nih ya, kemarin ya baru terjun
ke daerah bencana menjadi relawan. Mungkin tanda kutip sedikit dipaksa. Ya. Karena memang bukan niat awalnya ke sana, tapi ini kan karena tugas dari pondok. Kira-kira first impression-nya atau gimana pertama kali? Mungkin kan ini juga bisa menjadi jawaban ya. Karena jelas mungkin orang-orang aduh takut relawan, takut gini, bingung tidurnya di mana, di sana nanti ngapain, dan terbukti. Tapi di sana betah berapa hari jadi? 20 hari. 20 hari. 20 hari. Bukan waktu yang singkat untuk menjadi relawan. Benar. Kira-kira gimana nih pengalaman ketika pertama kali terjun ke daerah pasca bencana nih, Rafi? Ya kalau buat masalah kayak pertama kali kita terjun ya, itu emang pastinya yang ada di pikiran tuh campur aduk lah. Maksudnya kayak ada di situ kita kan udah nyiapin mental, tapi kita udah pede di sini mungkin ya wah bisa gitu kan. Cuman pas lagi udah nyampe di sana kita pikirannya jadi rasanya campur aduk kayak aduh ini bisa nggak ya gitu kan. Terus mikirnya juga ngeliat kondisi yang di sana tuh kayak miris kan gitu kan. Jadi kayak ngeliat yang emang benar-benar kondisinya tuh kan, apalagi yang di tempat Ana waktu itu poskonya tuh yang deket dengan titiknya langsung. Jadi benar-benar di sana pas rata-rata semuanya pada pakai tenda dan tinggal di mana tuh? Tenda. Di tenda juga. Tuh bawahnya pakai triplek, terus di iniin pakai terpal dah langsung tidur situ. Ya enggak bawa selimut juga. Selimut ada disediain sih, alhamdulillah di sana disediain sama ada poskonya. Jadi kalau buat emang awal-awal pertama kali tuh ya kesannya tuh campur aduk lah, kayak ada rasa mungkin bisa enggak nih buat ngejalaninnya. Tapi ya seiring berjalannya waktu di sana jujur waktu baru 2 hari 3 hari ya rasanya sih betah. Rasanya waktu itu kan sebenarnya pengennya aslinya cuma 10 hari di sana ya kan. Cuman pas lagi denger aduh nih pengen nambah gitu jadi 20 hari di sana kan, alhamdulillah akhirnya syukur-syukur akhirnya kita satu angkatan di sana bener-bener full 20 hari di sana. Karena emang dan juga yang uniknya itu satu angkatan ini kita semuanya benar-benar full di tempat bencana langsung. Karena kan kalau kita ngelihat yang sebelumnya mungkin cuman sebagian dari angkatan itu sebagian doang di tempat bencana. Berarti awal-awalnya aja gugup ya? Awal-awal gugup. Sisa-sisanya ya sudah terbiasa. Ya ada terbiasa lah, udah akrab sama warga juga, sama anak-anak, udah terbiasa. Justru kita ninggal dari sana pas lagi pulang tuh ya rasanya sedih. Karena ya kejar-kejar. Iya ya itulah sampai ditarik-tarik lah sama anak-anak segala macem lah. Jadi ini kan bukti ya bahwa menjadi relawan tuh nggak semengerikan yang dibayangkan orang-orang gitu. Mungkin gini Ustadz Janu, namanya kita kesana relawan, ya bertemu orang baru dan juga pasti tim bukan dari kita doang kan, tim dari banyak. Nah bagaimana kira-kira untuk menghadapi, apakah nanti takutnya canggung ketemu tim lain atau nanti cair dengan sendirinya itu kira-kira? Nah kalau untuk ketika kita bertemu dengan tim yang lain kan ya, kita lihat juga di situ dengan siapa kita bergerak juga, karena kan dengan tim-tim yang berbeda visi misi juga, dan juga macam-macam. Misalnya kan kalau kita kan dari ma'had kan, dari pesantren, berarti dengan pergaulan yang biasanya lebih agamis kan ya. Di situ juga. Cuman memang ini bukti kalau kita harus banyak belajar untuk di lapangan gitu. Dan di situ kita menghadapi banyak orang, baik itu dari masyarakat yang berbeda-beda juga kan ya, itu juga dari tim relawan dari manapun juga, dari seluruh Indonesia kan ada di sana, termasuk juga di bagian lembaga khusus yang kita tergabung sama mereka, gitu kan. Begitu juga kita kalau nanti misalnya kembali ke masyarakat dan yang lain, ini pelajaran kita ambil, walaupun di awal atau gimana keadaannya memang berbeda gitu kan. Mungkin takut salah ucap karena bahasa kita beda kan ya. Terus juga dengan gaya kita juga berbeda juga, masya Allah di situ. Untuk anak-anak juga alhamdulillah itu banyak sekali pelajaran yang termasuk kita pribadi. Kita ambil banyak pelajaran untuk bergaul bersama orang-orang yang berbeda latar belakang dengan kita di sana. Nah kira-kira nih kan pasti suatu ya posko ya, tahu pos-pos seperti itu kan ada yang dituakan dan dijadikan pemimpin gitu untuk mengatur keseluruhannya. Nah itu kira-kira itu hal tersebut itu muncul gitu, maksudnya mungkin ada yang low profile ya, ada yang kita diem-diem aja biar orang lain lah yang nganuin gitu. Kira-kira itu hal seperti itu apa emang berasal dari mereka yang berpengalaman sehingga mengambil bukan alih ya, maksudnya mengambil kepemimpinan di situ, atau emang ditunjuk dari posko tersebut saat kira-kira?
Kalau kita pastinya kan berdasarkan bukan hanya pengalaman juga kan, dan juga pemimpinan juga tadi. Dan kita tahu di sana itu yang datang bukan orang-orang biasa biasanya. Datang dari abang-abang kita atau saudara-saudara kita yang memang dia di luar juga dia sebagai pimpinan perusahaan, dia pimpinan yayasan dan yang lain. Ya mau nggak mau kalau kita yang masih baru-baru, jadi kayak tadi Anda masih bukan kelas kakap, masih jauh kan ya. Ada yang sudah berpuluh-puluh tahun dari gempa Aceh, mereka sudah ada. Dan semua ini kita ngumpul. Jadi pas kita bawa anak-anak ini yang mereka baru pertama kali kan, yang baru datang langsung kita tinggalin aja dan begitu. Terserah mereka mau gimana, mau nangis mau apa juga ya. Cuman akhirnya dari situ mereka belajar dari para senior tadi gitu. Jadi kita udah pasti tahu wah mereka yang mengarahkan semua, jadi juga teratur. Jadi berapa hari, berapa bulan di sana sampai sekarang kan masih ada. Itu bukan kegiatan yang serba kita pikir langsung gerak, nggak, tapi semuanya ada ada alurnya, terus juga ada perencanaannya, dan sudah ada orang-orangnya di sana juga, dari tokoh-tokoh juga, malah itu tokoh para asatidzah kibar dan yang lain itu juga memantau dan juga membimbing kita di sana. Jadi bukan lepas begitu kan dari lawannya, bergaul santai, enggak, itu semuanya maknanya ada dakwah dan yang lain, ada cerita juga insyaallah. Nah, masyaallah. Untuk Rapi ini kan sebagai sebagai siswa yang mungkin yang masa lagi baru terjun ke yang namanya pasca bencana alam, dengan mengemban amanah untuk dakwah di masyarakat. Jadi hal apa yang mungkin bisa diambil gitu, pelajaran apa yang kira-kira bisa diambil ketika turun dakwah ke masyarakat? Dan juga itu kan bukan masyarakat yang pada umumnya, jadi itu jatuh ke dalam masyarakat yang memang mereka mengalami masa-masa kritis. Jadi kira-kira apa gitu hal yang sangat bisa diambil dari kemarin dakwah kemarin? Ya, kalau buat pribadi mungkin karena ngelihat di kondisi yang sana kan emang miris, sangat miris. Untuk mungkin kalau pelajaran yang bisa kita ambil itu walaupun di kondisi seperti itu kita tuh tetap harus bisa yang namanya buat berusaha, karena jujur banyak yang saya temuin juga di sana tuh ada beberapa warga, khususnya apalagi seorang ayah yang memiliki anak, ya kan, anak yang masih sekolah, masih pada kecil-kecil, itu mereka tetap berusaha walaupun di kondisi seperti itu, bekerja. Ada juga yang jualan bubur ayam keliling, itu buat menghidupi anak dan istri. Dan yang bisa kita ambil itu walaupun di kondisi seperti itu kita tetap harus kuat ya, karena ibaratnya ada yang harus masih kita kasih makan, ada yang harus kita asuh, ada yang harus kita kasih duit lah, karena ya namanya pasti kan seorang ayah, kita berusaha kan buat nyari nafkah buat anak. Berarti juga selain karena kita datang juga ke masyarakat yang sudah merasakan kesedihan yang sangat gitu kan. Jadi posisi kita juga harus kuat secara mental, mungkin sudah jelas ya. Benar. Karena kalau misalkan kita nggak kuat secara mental ya, mungkin justru bukan kita yang mengasihani, justru kita yang dikasihani nanti takutnya ya. Aduh, malah kita yang dikasihani. Dia yang baperan sendiri ya. Jadi kuat mental sudah jelas. Nggak jadi penghibur trauma healing, malah dia yang di trauma healing di sana. Masya Allah. Jadi mungkin Ustaz Janu. Iya, siap. Ada kita tadi kan membahas tentang ya relawan, sukanya, mungkin dukanya nih ketika menjadi relawan itu apa? Mungkin ada pengalaman pribadi yang hingga titik terendah gitu menjadi relawan, atau gimana kira-kira Ustaz Janu? Ya, kita mungkin buat pesan juga ya buat kita semuanya. Sebenarnya kalau anak kembali lagi anak baru, dan juga tetap yang dirasakan juga bermacam-macam ya. Tapi dengan satu kata gitu, relawan juga manusia kan ya. Serba di mana gitu kan. Kalau kita hadir di sana, pikiran mungkin dari teman-teman yang mungkin belum sempat ke sana, wah Masya Allah beliau begini dan begitu kan ya, bisa aktif, padahal kita semua juga masih banyak kekurangan kan ya, kebutuhan dan yang lainnya juga. Tapi ada sesuatu yang kita korbankan untuk maslahat di sana kan ya. Dan juga kalau untuk di lapangan itu lebih miris lagi kita kan. Satu sisi kita mau bantu, tapi satu sisi kita yang paling dibantu kita.
karena bukan kondisi kita kan, kondisinya dingin. Nauzubillah kalau sekarang seperti teman-teman, dan ada salah satu ustadz kita juga di Turki kan ya, yang dengan misi apa Ustadz Daiman Hafizahullah, misi apa memberikan sumbangan atau santunan buat pengungsi Suriah yang di sana kan ya, yang di Turki. Tapi qadarullah ada gempa gitu. Di sana lebih mencekam kan. Dulu kita di Cianjur juga begitu, apa dingin gitu. Ya Allah, kita nggak kuat, kita nggak apa dengan fisik dan semuanya gitu, dengan keterbatasan dan juga mungkin biaya gitu kan. Dan juga tadi yang dialami sama Raffi, kita mau ngibur, kita sendiri ngelihatnya lebih sedih gitu. Mau kita bawa cuman udah bismillah, kita tetap jadi istilahnya penghibur dengan cara mengaji kan, kita ngajar ngaji, terus juga menghibur dengan kuis dan juga dengan bekal apa, dan itu semuanya menjadi apa kenangan dan juga menjadi apa namanya pelajaran buat kita gitu. Di saat paling terendah juga kita harus tetap bisa membantu, bisa eksis gitu kan, bisa tampil untuk bisa yang lebih baik untuk para saudara yang kena musibah. Nah, dan juga mungkin tambahan dipikir mungkin dari mereka kan, dari warga, wah kita semuanya ada, padahal enggak juga. Ya kan, yang ketika mereka sudah dekat sama kita, dia tahu ternyata relawan juga adalah manusia kan. Masih suka lapar kan ya, lapar dan yang lainnya gitu kan, kita di sana, masya Allah. Nah, itu mungkin ya. Kalau saat kita kan tahu ya namanya bencana alam serba kekurangan, ya bukan hanya kekurangan pangan, kekurangan uang, tapi juga kekurangan bahan yang layak pakai. Apa kira-kira sepengalaman antum pasti ada nggak oknum-oknum yang jahil gitu untuk masalah tersebut? Nah, apa dia mencuri pangan atau mengambil apa gitu? Nah, dari warga kita mau cerita bagaimana, cuman begitu keadaannya kan ya. Di saat sempit, di saat kita juga ingin membantu dan saudara yang lain, pasti ada 1-2 sebenarnya, bukan seperti yang dilihat itu viral dan mereka itu yang menolak dan yang lain, itu bukan mayoritas. Karena yang namanya kondisi kan ya, psikologi saudara kita yang sedang kena musibah, istilahnya kalau ada pencurian katanya dan yang lain, itu biasanya dari luar yang punya ada koordinasi gimana gitu, ada mencuri motor, ada apa kan gitu ya. Tapi kalau warga sendiri, mereka ini yang sakit di rumah sakit, ini nggak ada beras, akhirnya mereka datang ke kita, ngebantu kita untuk apa namanya distribusi logistik dan juga ngebantu, dan yang mereka udah pada sibuk dengan kegiatan masing-masing gitu. Dan juga kebutuhan apa untuk logistik dan juga bahan pangan itu sangat mereka butuhkan dengan waktu yang mungkin sampai mereka bisa mandiri, kayak tadi dibilang sama Raffi kan, bisa jualan. Tapi kebanyakan enggak, mereka juga ikut nimbrung dan membantu kita para relawan, makan sama kita di dapur umum dan yang lain. Jadi kalau ada itu paling 1-2 gitu, 1-2 dan seolah-olah di sana tuh ada, kita bilang nggak ada, semua mereka butuh dan setiap kita berikan, kita bagi dan mereka dapatkan. Dan paling krusial kan ya, kalau sampai itu nggak adil atau ada yang melakukan itu bisa langsung terjadi masalah besar lagi di sana, padahal di situ keadaannya sudah dengan musibah kan, dengan kondisi. Jadi kita menjaga supaya tidak ada terjadi seperti itu, insya Allah. Ya Mas Yul, berarti memang mental berbicara ya, walaupun memang mereka itu harus dibantu, tapi mereka nggak mau makan secara gratis istilahnya. Mereka kerja dulu, ketika kerja selesai baru mendapatkan bagiannya. Dan walaupun mereka nggak kerja pun mendapatkan bagiannya saja. Ya semoga kita doakan aja oknum-oknum tersebut diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk Raffi nih kira-kira pembelajaran apa yang didapat ketika di sana? Karena ya belajar di kelas sudah kewajiban menjadi santri. Cuman apa pelajaran yang di kelas itu nggak dapat, tapi di sana tuh dapat ketika PDN itu? Pembelajaran yang paling mengena gitu, yang paling dirasakan, oh ternyata kayak gini atau kayak gini. Apa kira-kira itu? Sosialisasi sih paling. Sosial ya? Iya, soalnya kan mungkin kalau di sini kan paling seringnya praktik, maksudnya teori-teori doang gitu. Maksudnya pas lagi kita kan pengen langsung mana sih buktinya gitu, mana gitu, biar bener nggak pernah belajar di pesantren. Iya gitu, maksudnya ini bener nggak nih teori kita, sosialisasi yang benar nih ketika gimana cara yang ngomong sama orang yang lebih tua, gimana cara yang sepantaran sama anak-anak, apalagi kan kalau saya pribadi kan emang lebih dominan waktu di kegiatan di sana kan ngajarnya ke anak-anak kecil gitu kan. Jadi tuh yang bisa kita dapat tuh di sana gimana caranya biar kita tuh ikut terjun ke dunianya mereka sebagai anak-anak. Jadi kita sambil main kan di sana kan kita ngajar juga, jadi kita belajar sambil bermain gitu dengan anak-anak. Ya walaupun ya mungkin
kita berisik lah pas lagi ngajar tuh si anak-anak kan, ya namanya juga anak-anak lah, pasti banyak yang bilang, selalu bilang namanya juga anak-anak gitu kan. Jadi untuk pelajaran yang bisa kita dapat sih di sana ya sosialisasi sih, karena di sini mungkin agak kurang kan kita, maksudnya biar sama warga pun gitu. Kalau di sana kan jadi ibaratnya bisa buat jadi ajang kita yang biasanya kan kita nggak tahu kalau misalkan yang tadinya dia di sini anak yang mungkin diem-diem aja, tapi ternyata pas lagi ditaruh di tempat kayak gitu malah sosialisasinya tuh kalah daripada orang yang biasanya di sini berbaur sama teman-teman, sama ustadz gitu. Jadi kan bagus gitu. Iya. Itu ya berarti memang apa ya namanya? Kita sebagai ya siswa ya bukan hanya dituntut cerdas secara kognitif berarti ya, secara pengetahuan, tapi juga kita mungkin memang harus cerdas juga secara sosial. Dan itu yang Rapi dapatkan ketika di sana. Interaksinya berbeda ya. Kan interaksi anak kecil kan dikategorikan umur berapa di sana? Anak kecil yang dimaksud tuh. Paling sekitaran SD sih, TK. SD. Iya, SD, TK, SD lah segituan. TK, SD ya. Dan di sini kan nggak ketemu ya. Ketemu tuh paling kecil di sini kelas 1 MTS. Iya. Iya, dan mungkin memang cara komunikasinya berbeda ya dengan anak. Tapi di sana ada juga sih yang SMP sih ada juga. Jadi kalau pas lagi ngobrol di sana ya biasa, maksudnya sama anak-anak yang SMP di sini juga udah biasa ya. Jadi cuman kan ketika ketemu SD, TK-nya beda. Itu yang agak susah emang. Iya, memang susah. Apalagi di sana anak-anak yang kecilnya itu paling yang agak susahnya sih itu kalau yang paling kecil banget dia nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, Sunda, selalu bahasa Sunda, minta mutarjemah temennya lagi tapi ya. Iya benar, emang agak susah kalau yang buat kecilnya ya sekitar TK atau nggak kelas 1 SD. Karena memang itu bahasa ibunya ya. Iya. Bahasa ibu istilahnya. Dari kecil sudah dicekokin bahasa Sunda ya begitu jadinya bahasa Sunda. Emang. Masya Allah. Ya, Masya Allah ya. Yang penting itu ya pelajarannya banyak yang bisa diambil ya. Secara sosial ternyata itu perlu. Jadi teman-teman Rapi mungkin yang apa namanya ya belajar nggak salah ya, tapi kalau misalkan interaksinya selalu dengan buku, mungkin dengan sosialnya kurang, takutnya nanti nggak bisa berbaur dengan masyarakat. Tapi mungkin nggak hanya yang sosialisasi juga, mungkin kayak di sana kan kita waktu itu sempat di tempat saya juga tuh bikin tenda buat warga. Jadinya tahu gitu bikin cara ini gimana tenda. Terus juga pipanisasi juga. Pipanisasi kita sempat ngalirin air dari sumber air ke warga. Jadi kita tahu lah. Jadi ibaratnya di sana kalau bisa dibilang pelajarannya banyak, cuman gimana cara kita ngambil dan kita masuk di beberapa pelajaran itu. Contoh kayak dia mungkin gak bisa gitu kan ngajar buat sama anak-anak terus berbaur sama warga, tapi dia bisa buat bikin pasak tenda buat warga, terus sama bikin pondasi jalan, ngemen gitu. Anak-anak pada bisa. Iya. Sebagian teman ngangkut bata juga. Ya ngangkut batu. Paling pipanisasi sih waktu itu. Jadi emang banyak pelajaran. Banyak banget ya. Yang lain juga jadi bekal untuk berumah tangga nanti kan. Iya. Bisa kan jadinya. Amin. Nggak perlu nyewa kuli kan. Bangun aja sih. Iya siap. Modal 2 juta kan jadi rumah kan, enak kan di situ kan. Ini biru tentara kan, biru pakai tenda semua, pakai terpal ya. Masya Allah. Ya sebentar lagi aja ngobrolnya ya. Hal apa gitu? Tentu kan kita nggak selamanya di sana ya. Karena kan kita hanya sedikit mendorong mereka, memotivasi mereka agar semangat mereka tumbuh kembali. Sehingga ketika kita meninggalkannya, semangat itu masih ada dan mereka tetap mau berkembang dan ya agar siap gitu ketika ada apapun itu. Jadi kira-kira apa saat itu? Sebelum meninggalkan mereka itu, kesan yang harus kita berikan kepada mereka itu apa gitu? Biar mereka semangatnya tetap ada. Peninggalan kita para relawan atau tim yang kemarin PDM ya. Cuman sih kita gimana ya, karena dengan keterbatasan kan ya, karena kan kalau kita ngelihat kondisi dari saudara kita, biasanya pendampingin itu kalau teman-teman bilang ada yang 6 bulan itu udah yang paling ini kan ya, atau setahun. Dan cara kita begitu juga, tetap dengan program yang disesuaikan di awal. Memang kebutuhannya karena dia tanggap darurat, berarti semua makanan, logistik itu termasuk dapur umum kan ya. Tapi udah kesini ada sebulan sudah lepas dari fase tanggap darurat, berarti recovery dan yang lain itu, berarti kita udah nggak nyiapin itu, paling bahan pokok kalau nggak punya gitu kan kita siapin.
dari teman-teman yang lain juga, dari lembaga-lembaga lain, termasuk kalau Raffi apa dari Tarbiyah Sunnah kan ya, Tarbiyah Sunnah Peduli gitu. Nah cuman kesininya lagi terus kan, dan seperti trauma healing dan yang lain, ya tetap kalau kita meninggalkan seolah itu masih ada yang kurang, karena emang nggak ada yang kesempurnaan di situ kan ya. Bener-bener. Tapi mau nggak mau juga ya kita pancing, dan alhamdulillah ada kajian-kajian untuk menyadarkan. Ada ustadz-ustadz kita kan, ada Ustadz Abu Haidar beberapa kali datang, ada ustadz yang lain, Ustadz Syafiq, dan semuanya itu udah kesana kan untuk menguatkan juga secara ruh mereka, mental mereka gitu. Dan itu yang kita harapkan, karena kalau berharap dari kita relawan dan lembaga itu semua dengan tujuan untuk hanya membantukannya dengan segala keterbatasan gitu. Tapi sisanya nanti kita serahkan ke Allah, dan juga mereka yang insya Allah yang bakalan semangat kan dengan khutbah kan ya, khutbah Jumat. Kita gerakan kalau mereka harus mandiri kan, nggak mungkin kalau dia begitu hancur secepat itu kan ya, bisa pulih dengan berapa hari itu nggak mungkin. Dan harus mereka yang bergerak dan merubah lagi dan bangun lagi pelan-pelan. Dan kita alhamdulillah paling sebagian lembaga atau kita sempat bangun masjid darurat atau hunian sementara paling itu, tapi selebihnya kita kuatkan mereka, semoga mereka bisa kembali ke posisi semula kan ya, di tempat-tempat mereka masing-masing bekerja gitu insyaallah. Paling di situ gitu. Iya, berarti kan karena memang kesannya harus kuat ya. Harus. Karena untuk sembuh itu butuh waktu. Panjang ya. Kalau udah kena gitu kan sakit itu udah lama itu. Waktu ya. Dan mungkin sebelum kita tutup nih, mungkin setelah ini ada yang termotivasi, wah ternyata relawan tuh begini. Menyenangkan ya. Menyenangkan. Sama mengenyangkan. Benar. Selain menyenangkan dan juga memanen pahala. Gak makan gak kerja. Oh nggak kerja nggak makan. Itu beda lagi itu. Nggak makan nggak kerja. Sehingga memanen pahala banyak kan. Akhirnya termotivasi nih, wah kayaknya pengen jadi relawan. Bukan berarti mereka berharap ada bencana kan, enggak. Alhamdulillah jangan sampai. Kita berat tahu tersebut terjadi kan. Cuma hanya termotivasi. Kira-kira pesan untuk para relawan yang pengen terjun gitu. Kira-kira apa yang memang harus dipersiapkan sebelum jadi relawan gitu. Nah, ke Raffi atau kanan? Kanan dulu. Kakap kecil tadi. Raffi juga belum nyampe ya, masih ikan cupang lah ya. Enggak, pokoknya Ana juga sama kan, termasuk ada Bang Huda di sini, masya Allah, aslinya masih tim kita juga, dan juga semua tim Hapro kan. Jadi semuanya ada bagian masing-masing kan ya. Di relawan itu nggak hanya di tanggap darurat di awal, terus ada tim pencarian dana, dan semuanya itu ada lengkap di sana gitu. Maka kita bilang tetap semuanya dengan kita belajar lagi kan ya, kita belajar, kita tingkatkan, dan banyak yang kita bisa lihat dari teman-teman atau relawan-relawan lembaga-lembaga yang sudah masya Allah sudah expert, yang sudah sangat bagus di bidang ini kan ya, kita bisa mempelajari. Dan kita akui kemarin kita masih banyak kekurangan. Datang di hari awal itu nggak punya mental juga nggak punya kan, nggak punya mental, nggak punya peralatan dan semuanya. Dan kedepannya harus ada peralatan, dan kedepannya harus ada skill kan ya, skill. Harus bisa di sana kan, yang paling nggak buat nyekopin itu kuat gitu, digali kuburan tuh kuat kalau bisa di sana. Nggak cuman yang skill-skill yang berat, yang dasar aja kita masih harus belajar. Insya Allah kalau seperti di daerah kita di Pebayuran ini, berarti kita harus bisa berenang kan ya, bikin perahu yang bagus, nggak ngambang gitu kan sama orangnya gitu, nggak oleng ya. Nanti insya Allah itu pesan anak gitu kalau untuk ini, karena itu berat. Yang kita fokusin bukan hanya menyelamatkan orang, tapi kita pulang harus selamat kan ya, bisa membawa berita gembira buat keluarga dan juga teman-teman kita di tempat kita di sini kan ya, bukan membawa berita yang nauzubillah. Itu mungkin dari anak itu kalau pesannya. Mungkin itu tadi ya, jadi relawan bukan hanya kita menyelamatkan seseorang, tapi kita juga menyelamatkan diri kita. Bawa diri ke situ. Jangan sampai meninggal. Jangan sampai datang dalam keadaan utuh, pulang juga utuh. Amin insyaallah. Ya mungkin itu aja Sat ya untuk obrolan kita pada malam hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi para penonton kita ya. Mudah-mudahan yang menonton banyak, sehingga khususnya kaula muda ya. Kaula muda dan juga teman-temannya Raffi, karena mungkin ada pesan anak sedikit kan ya buat anak muda. Buat anak muda nih, termasuk juga semua kita yang di sini, bahwa jadi relawan itu nggak selalu dengan keadaannya kan, dan juga ada fase tadi. Kita bisa bermain dimanapun di situ, dan juga kita bermain di bidang yang kita bisa gitu. Dan semuanya itu harus ikut andil, karena
ini misi yang sangat berat karena sosial. Ya kan, kita pribadi aja buat nolong diri kita ke masalah sosial kita berat, apalagi itu umat yang begitu banyak gitu. Jadi kalau bisa kita gotong royong dan mulai dari sekarang kita bersiap gitu ya, bersiap untuk bisa dengan segala yang kita bisa dan kita mampu di posisinya Bang Huda, dengan nanti kita tunggu cerita anaknya lagi di sana seperti dulu di Masjid Pembayuran kan, dan juga yang lainnya gitu. Karena ini semuanya sangat membantu saudara-saudara di sana, khususnya anak muda, karena kita lihat udah banyak yang tua gitu. Kita butuh bukan regenerasi tapi bantuan tambah dari pasukan-pasukan muda yang betul-betul semangat dan juga punya visi dan juga cara yang sangat kayak kreatif kayak sekarang ini, masya Allah keren. Nah itu kita minta. Terus Raffi dah. Mungkin Raffi ada pesan-pesan gitu kepada kawan sebayanya yang mungkin sedikit terjun dalam bidang ini ya. Jangan baper ya. Apa ya kesan-pesannya? Ya karena mungkin kan baru pertama kali ya. Ya. Jadi mungkin kalau misalkan seandainya nanti sekiranya mungkin terjun lagi di hal yang seperti ini, mungkin bisa hal yang kemarin itu bisa jadikan pelajaran. Jadi kalau nanti udah nyampe sana, oh jadi kita udah paham lah berarti apa. Mungkin kalau misalkan di luar dari ngajar ya, mungkin kita biar lebih mengarah kayak inisiatif sendiri, mungkin melihat kondisi warga yang mungkin lagi lagi bantu buat ngerubuhin rumah, cuman tetap dari situ, apalagi kan kalau mungkin kita ngebantu mungkin buat ngebantuin ngerubuhin rumah itu kan itu ada arahannya lagi biar nggak asal rubuh. Iya, nggak, itu bahaya kan, sampai ada yang meninggal. Iya, di asal sana rubuh dia ketimbang dari aparat malah bukan dari relawan. Sempat kejadian kemarin kayak gitu, jadi karena nggak terlalu mungkin nggak ngikutin arahan jadinya kayak gitu. Nauzubillah. Jadi lebih, apalagi kalau misalnya seandainya nanti emang di sana itu kita ada yang lebih tuanya lah bahasanya, misalnya ada abangnya di sana gitu, kita lebih mengarah ngikutin yang arahan dari sana, ikutin aja. Jadi ya buat itu aja sih mungkin buat yang teman-teman yang lain. Jadi begitu ya pesan dari dua insan dari Sarjana Rizwan dan Akh Raffi ya, mewakili ya para relawan yang terjun ketika bencana terjadi. Mungkin itu semoga bisa diambil faidahnya. Syukron Sat ya, dan Akh Raffi juga maaf mengganggu waktunya mungkin. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu di HN Podcast selanjutnya.